Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Puji sanjung saudara yang gugur, salawat salam semoga terlimpahkan kebaginda alam, yakni habibi wa nabiyana rasulullah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih muamalah. Fikih muamalah adalah salah satu cabang ilmu fikih. Ilmu ini umumnya dikaitkan dengan aturan atau dalam kegiatan perekonomian umat Islam. Awal mulanya, fikih muamalah diartikan sebagai peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam kehidupan masyarakat sebagai pendapat Wahbah Jahili yang dikutip dalam buku Bakar Baikir Syariah karya Deng Najas. Fikih muamalah dimiliki cukupan yang luas. Mulanya, fikih muamalah membahas tentang hukum pernikahan, transaksi jual beli, hukum pidana, perdata, perundang-undangan, kenegaraan, keuangan, ekonomi, termasuk akhlak dan etika. Namun, kian menyempitnya dan hanya berkenaan dengan kegiatan-kegiatan perekonomian. Menurut bahasa, fikih muamalah terdiri dari dua kata yang berbeda, yaitu fikih dan muamalah. Dengan naja dalam hukumnya menjelaskan fikih artinya pemahaman, pengertian dan pengetahuan. Sementara muamalah berarti peraturan-peraturan tentang hubungan seorang dengan orang lain dalam hal tukar-menukar harta atau benda. Misalnya pinjam meminjam, sewa menyewa, kerjasama dagang, utang piutang, hibah, wasiat, dan masih banyak lagi lainnya. Jadi kedua kata tersebut artinya hukum-hukum syarat syariat yang sifatnya praktis dan diperoleh dari dalil-dalil terperinci Al-Quran dan hadis. Hukum ini mengatur hubungan antara manusia atau kelompok satu dan yang lainnya dalam persoalan ekonomi. Ahmad Wali Muslim dalam fikih muamalah mencontohkan, misalnya hak penjualan menerima pembayaran atas barang yang dijual, hak orang yang menyewakan untuk penerimaan uang pembayaran sewa tanah atau bangunan, dan hak penyewa menerima manfaat atas tanah yang disewa. Sumber hukum dari fikih muamalah ini adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Dalam praktiknya, ada beberapa prinsip yang menjadi asas hukum satu ini. Sedikit ada 18 prinsip yang menjadi asas dalam muamalah, yaitu 1. Asas kebolehan atau mubah, artinya semua hubungan perdata boleh dilakukan selama tidak dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah. 2. Asas kemaslahatan hidup, artinya hubungan apapun dalam muamalah boleh dilakukan asal mendatangkan kebaikan dan berguna bagi kehidupan pribadi dan masyarakat. 3. Asas kebebasan dan kesukarelaan, artinya setiap hubungan harus dilakukan secara bebas dan sukarela. 4. Asas menolak mudarat dan mengambil manfaat, artinya segala hubungan yang mendatangkan kerugian mudarat harus dihindari. 5. Asas kebijakan, artinya setiap hubungan seharusnya mendatangkan kebajikan bagi semua pihak. 6. Asas kekeluargaan atau kebersamaan yang sederajat, artinya hubungan harus bersandar pada sikap saling menghormati, mengasihi, dan tolong-menolong dalam mencapai tujuan bersama. Asas adil 7. Asas adil dan berimbang, artinya setiap
Hubungan tidak boleh mengundang unsur-unsur penipuan, penindasan ataupun pengambilan kesempatan pada waktu pihak lainnya, sedangkan berada dalam kesempitan sehingga hasil yang diperoleh berimbang. 8. Asas mendahulukan kewajiban dari hak. Artinya setiap pihak harus mengutamakan penunaian kewajiban terlebih dahulu daripada menuntut hak. Asas 9. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain. Artinya hubungan yang dilakukan tidak boleh merugikan pihak manapun. 10. Asas kemampuan berbuat atau bertindak. Artinya setiap pihak harus mampu memikul seluruh kewajiban dan hak. 11. Asas kebebasan berusaha. Artinya setiap pihak mempunyai hak untuk melakukan usaha demi mencapai sesuatu yang baik. 12. Asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa. Artinya setiap pihak memiliki haknya berdasarkan usaha dan jasa baik yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama. 12. Asas perlindungan hak. Artinya semua hak yang diperolehi dengan jalan halal harus dilindungi. 14. Asas hak memiliki berfungsi sosial. Artinya hak memiliki setiap boleh hanya digunakan untuk kepentingan pribadi pemilik, tapi juga harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. 15. Asas yang bertikad baik harus dilindungi. Artinya orang yang harus beritikad baik dalam hubungan ini harus dilindungi dan berhak menuntut sesuatu jika dirugikan karenanya berdasarkan usaha dan jasa baik yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama. 16. Asas risiko dibebankan pada harta dan tidak pada pekerja. Artinya pemilik tenaga dijamin haknya untuk mendapatkan upah saat pemilik modal. 17. Asas mengatur dan memberi petunjuk. Artinya ketentuan-ketentuan hukumnya hanya bersifat mengatur dan memberi petunjuk. 18. Asas tertulis atau diucapkan di depan saksi. Artinya semua hubungan sepatutnya dituangkan dalam perjanjian di hadapan para saksi. Begitulah dari penjelasan fikih muamalah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.